Mbak siapanya Mas Dedi? Saya ini calon istrinya. Asal kamu tahu ya, Mas Dedi itu sayang sama aku, nggak sama kamu. Mbak tau dari mana dia sayang sama Mbak? Iya, karena dia tuh mau nikahin aku. Aneh deh. Mbak, Dengerin ya, Mbak dengerin. Tadi saya tuh habis dilabrak sama orang dan orangnya itu tuh istrinya tuh mau pacaran sama Mas Dedi. Mbak tuh jangan mau sama Mas Dedi, Mbak juga ketipu. Nggak mungkin, Mas Dedi itu sayang sama aku. Mbak jangan so tau deh Mbak. Enggak, Mbak. Udah Mbak. Mas Dedi itu mau nikah sama aku. Hei, mau kemana? Mbak, Mbak. Mbak, kasar gitu dong. Mana saya tahu sih Mbak. Mana balikin Mas Dedi ke saya? Saya juga lagi nyari Mas Dedi Mbak. Nggak mungkin, aku tahu kamu mau ngumpetin dia. Ini udah jujur malah digitu-gituin. Udah mendingan Mbak sekarang balik aja deh. Enggak, kalau kamu nggak ngebilangin dia di mana, aku nggak akan pulang. Mbak maunya apa sih? Mbak, aku tuh mau Mas Dedi, Mbak. Mbak gimana pun caranya, saya tuh masih mau mempertahankan Mbak. Mana ada sih Mbak yang mau mengikaskan suaminya sama cewek lain? Mbak, tolong Mbak. Mau ngapaan sih Mbak? Tolong ikhlasin Mas Dedi buat aku, Mbak. Mbak nggak boleh kayak gitu Mbak. Gimana pun itu Mas Dedi masih tetap suami aku. Nggak bisa, dia udah janji sama aku, Mbak. Dia mau nyerahin kamu dan mau nikah sama Ya aku. nggak bisa Mbak. bukan gitu, Mbak. Kalau kayak begini jatuhnya Mbak tuh mengganggu sementara orang lain. Saya tahu, Mas. Tapi Mas Dedi janji sama saya, dia mau nikahin saya, Mas. Iya kan janji cuma omongan, tapi di sini kan istri sahnya. Mbak juga kalau kayak begini Mbak jadi yang salah. Amin, please. Mbak udah deh Mbak. Tinggalin Mas Dedi. Nggak bisa Mbak. Saya juga masih mau mempertahankan Mbak. Mbak pulang aja ya Mbak ya. Mbak, Ami, tolong, Mbak. Balikin Mas Dedi ke aku, Mbak. Enggak Mbak. Udah Mbak mending balik aja deh Mbak sekarang Mbak. Mbak pergi dari rumah saya sekarang. Udah Mbak pergi aja sekarang ngapain? Kalau Mbak Dedi mau menyelesaikan masalahnya sama aku ikhlas kok Mbak. Asalkan Mas Dedi balik dulu, nyelesain semuanya secara baik-baik. Saya tahu itu akan pulang. Saya yakin deh, Mbak pasti bisa lebih sabar. Mbak banyak berdoa biar Mas Dedi cepat pulang. Biar dia juga istirahat juga. Kita pamit aja dulu. Kita pulang nggak apa-apa? Nggak mau. Aku mau istirahat dulu aja. Jadi kalau gitu, Mbak istirahat udah nggak usah banyak pikiran. Kita kan masih nolongin Mbak. Jangan dipikirin lah orang-orang kayak tadi yang kayak gitu. Mbak tetap harus yakin kalau Mas Dedi pulang ya. Ya Mbak, makasih ya Mbak. Mas, makasih ya. Kita tunggu kabar Mbak. Mbak ntar kabarin kita kalau Mbak udah agak Iya, oke. Mbak istirahat. Kok banyak ya? Nah itu juga yang bikin gue kepikiran. Kan selama ini kita pikir kalau Dedi sama Aca kan. Iya. Ternyata Acanya datang ke sini. Marah-marah ya. Malah marah-marah nyari kan si Dedi kan. Iya. Berarti si Dedinya nggak sama Aca juga. Sebenarnya Dedi ini kemana sih? Tapi berarti mungkin bener juga yang diomongin sama orang yang tadi kita ketemu pagi-pagi kan. Yang dia ngomong calon istrinya digangguin sama Dedi. Bisa jadi memang si Dedi ini emang suka main cewek. Masa sih yuk, jangan susah dulu deh. Bukan gitu, buktinya si Aca datang ke sini kan marah-marah nyariin si Dedi juga. Iya sih, siap dia. Kasian banget sih. Kasian banget Mbak Ami. Udah gitu, pakai dijanji nikah segala lagi acanya. Nah, itu ya biasanya kan orang-orang yang suka bohong kayak begitu kan emang suka main cewek kan. Nggak ngerti lagi deh sama pikirannya dia. Astagfirullahaladzim, gue malah jadi suzon. Yaudah kita balik kantor dulu aja ya, nggak enak juga ada yang banyak ngaji. Ada orang yang ngaji tuh yuk. Yuk semuanya.
Ya ini sekarang kita udah di depan rumahnya Mbak Ami. Soalnya beberapa hari kemarin, 3 hari ya. 3 hari Mbak Ami nggak ngabarin kita. Kita juga udah coba kontak Mbak Ami, tapi Mbak Aminya susah banget dikontak. Nggak tahu menghindar atau gimana. Nggak mungkin sih. Belum ada kabar, makanya kita mau cek ke rumahnya. Yaudah yuk. Yuk. Siap. Kasar sama dia. Ya ini sekarang kita udah di depan rumahnya Mbak. Perlu kau tahu ya, kamu sekarang sudah main dukun kan? Kamu mas. Main dukun. Saya makan, itu perbuatan nggak benar itu. Intinya kamu dan aku lebih baik pisah. Bisik. Udah. Aku maafin kamu. Intinya kamu sama aku nggak bisa bersama lagi. Saya sudah nggak bisa sama kamu lagi. Kita pisah. Gimana kamu udah nyerahin dia belum? Ya ini aku lagi beresin urusan dulu, sabar. Ini apa-apaan sih mas sama istrinya sendiri kayak gini mas? Apalagi sini ya. Kok tega banget sih mas sama istrinya? Tega banget mbak, mbak itu nggak tahu urusan saya. Urusan apa? Biar tahu sekalian ya, mbak, mas, perlu mbak, mas ketahui nih, wanita ini nggak bener nih. Nggak bener gimana? Dia sudah main serong dengan laki-laki lain nih. Main serong? Pas selama ini dia nyari lu. Dia sudah kasar terhadap saya, terhadap ibu saya juga kasar dia. Kamu udah nyerahin dia kan buat aku? Tunggu, aku lagi nyelesain urusanku dulu, sabar ya, sabar. Ya ampun. Perlu mbak dan mas ketahui, dia sekarang nih udah berani main dukun mbak. Aku tuh main dukun tuh biar kamu pulang ke rumah mas. Itu Kamu perbuatan nggak nggak mau pulang benar. ke rumah. Duh, perbuatan itu nggak benar, tahu nggak? Tapi kamu nggak pulang-pulang, makanya aku berbuat seperti itu. Kenapa aku tidak pulang? Hah? Itu karena kamu itu. Tapi kan aku udah berubah mas. Ingat perlakuan kamu dulu, ingat nggak? Hah? Ingat nggak? Tapi kan aku udah minta maaf. Maaf apa kamu? Hah? Maaf apa? Aku menyesal mas, maafin aku. Menyesal. Ulang kali kamu sudah saya kasih kesempatan. Diulangi lagi. Mas keterlaluan banget sih sama istrinya. Mbak itu nggak tahu urusan saya ya. Dia sudah punya pilihan sendiri, Mbak. Saya juga sudah punya pilihan sendiri. Ini calon murid saya nih. Astagfirullahaladzim. Gini caranya menyelesaikan masalah mas di rumah tangga. Mbak, denger ya, saya sama Mas itu udah mau nikah. Jadi please deh, kamu tuh lupain Mas Dedi. Makanya lu sebagai kepala keluarga, lu ngomong baik-baik dong sama istri lu, bukannya malah jalan sama cewek lain. Sudah saya coba. Berulang-ulang kali saya kasih kesempatan. Tetap saja diulangi lagi. Udahlah, Mas, Gak usah cari aku lagi kamu. mas jangan tinggalin pergi aku. Jangan tinggalin aku. Sudah. Jadi kok kayak gini sekarang? Kamu jangan cari sama Mas, ikut aku ya. Mama jebak. Mbak, tadi kita dengar main serong, main dukun apaan sih mbak? Udah mbak, ini kesalahan aku mbak di masa lalu. Mau gimana orang dia sendiri yang salah, kita juga ngebantuinnya juga ngebantuin apa. Dari awal dia juga nggak cerita sama kita kan. Sejujurnya kayak apa, masalah dia apa. Dia cuma bilang masalah lalu. Nggak detail kan sama kita. Ya kayak gitulah. Kalau perbuatan salah pasti ada ganjarannya. Iya juga sih, ya benar juga. Apa yang dimulai dengan cara yang tidak baik, pasti ujung-ujungnya nggak baik kayak gini. Tapi ya cara menyelesaikannya juga harusnya bisa lebih baik dong. Tadi kan suaminya juga udah bilang kan, kalau dia udah memaafkan.
Dan suaminya juga udah punya pilihan lain kan. Jadi kita harus menghargai dong. Iya. Oke. Ya udahlah. Ya semoga aja kita bisa mengambil hikmah dari masalah ini ya. Kalau dari awal kita emang nggak boleh bohong. Lagi dalam keluarga. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, kita balik kantor ya. Terus gimana dong ini Mbak Ami? Biar dia juga tenangin diri dulu aja. Kalau kita datang juga nggak akan ngebantu apa-apa juga. Jadi, yuk semua yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil gharra wa alaihi tasra. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-maqsus bijazil al-bishra. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina dzakirina Allah ta'ala katsira fis sirri wal jahra. Qala Allah ta'ala fi mahkami tanzili wa huwa asdaqul qailin fi suratil a'raf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadilah kalian manusia yang pemaaf dan selalulah kalian memerintahkan kepada kebaikan yakni al-ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Ayolah hadirun, pemirsa dimanapun Anda berada. Sifat dendam yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-hiddu berasal dari sifat ghadab, yakni marah yang terus dipelihara. Dan ini memberikan efek tidak hanya secara personal, bahkan untuk orang yang ada di sekitar kita. Sifat dendam adalah sebuah sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau bersabda, manusia yang terbaik adalah orang yang lambat marahnya, akan tetapi cepat memberikan maaf kepada orang lain. Dan orang yang buruk adalah orang yang cepat marahnya, akan tetapi lambat dalam memberikan maaf kepada orang lain. Jika sifat dendam adalah satu sifat yang tercela, dan itu berlaku secara umum, terlebih dendam kepada kedua orang tua. Ini merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah telah berfirman, wala taqul lahuma uff, jangan engkau berkata uff terhadap orang tua. Terlebih ada sifat dendam yang bersemayam di hati kita. Khudil afwa, jadilah kalian manusia yang pemaaf. Jangan menjadi orang yang pendendam, karena orang yang pemaaf sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang pendendam sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tayangan ini memberikan pelajaran yang berarti buat kita. Jauhi sifat dendam, hindari amarah, dan jadilah kita seorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Karena bisa jadi di satu kesempatan, di satu masa, kita pun melakukan kesalahan yang sama. Karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Rajut terus silaturahmi dengan siapapun yang pernah menyakiti kita, baik menyakiti secara verbal maupun non-verbal. Berikan maaf, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya menyampaikan, la taghdab walakal jannah. Janganlah kalian ambil amarah tersebut, maka hadiah yang akan diberikan oleh Allah surga dalam kehidupan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li fi hadhil qissah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.